Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sholat merupakan tiang agama yang akan menjadi petunjuk dan penerang bagi umat muslim. Ibadah ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melaksanakan sholat, tentu kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tahukah kalian, ternyata ada sholat yang dikerjakan tetapi tidak dicatat amalnya. Sholat yang bagaimanakah itu? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Melihat kondisi sekarang ini, banyak orang yang suka mengekspos sesuatu, baik itu secara langsung atau melalui media sosial. Biasanya mereka memamerkan barang mahal, saldo ATM, atau bahkan ibadahnya. Apalagi di media sosial, kita seringkali melihat orang-orang mengunggah kegiatan ibadah mereka, seperti foto sedang sholat atau update status sedang puasa. Kita tidak tahu apakah niat mereka ingin berdakwah atau memang sekedar pamer. Sahabat beriman, pamer dalam Islam biasa disebut dengan riya. Suatu perbuatan yang dilakukan bukan karena semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, riya ada dua jenis. Riya yang pertama hukumnya syirik akbar atau syirik besar. Jika seorang manusia melakukan ibadah bukan semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan karena ingin dipuji oleh sesama manusia. Riya yang kedua hukumnya syirik asghar. Mereka melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi terkadang juga karena ada niat ingin dilihat oleh orang lain, sehingga niatnya tercampur. Karena itu, riya seperti ini juga disebut syirik kecil. Orang-orang beriman sering terjerumus ke dalam sifat ini, sehingga sangat dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis dari Mahmud bin Labid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling kukhawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik asghar." Para sahabatnya bertanya, "Apa itu syirik asghar, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Syirik asghar adalah riya." Allah Ta'ala berkata pada mereka yang berbuat riya pada hari kiamat, ketika manusia mendapat balasan atas amalan mereka. Pergilah kalian pada orang yang kalian tujukan perbuatan riya di dunia. Lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Hadis riwayat Ahmad. Riya sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Manusia biasanya memiliki kecenderungan ingin dipuji dan takut akan celaan. Hal ini menyebabkan riya menjadi sangat samar dan tersembunyi. Terkadang seseorang merasa telah ikhlas beribadah karena Allah, namun secara tidak sadar ia telah terjerumus ke dalam riya. Lantas kenapa riya menyebabkan ibadah sholat malah mendapat dosa? Orang yang beribadah bukan karena keikhlasan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dengan maksud ingin disanjung. Ia termasuk orang munafik, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali." Quran Surah An-Nisa ayat 142. Riya dalam sholat merupakan suatu perkara yang memang sangat dikhawatirkan Rasulullah SAW.
Dan beliau sangat takut hal ini akan menimpa para sahabat dan umatnya kelak. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kamu kuberitahu tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal?" Para sahabat berkata, "Tentu saja." Beliau bersabda, "Syirik khafi yang tersembunyi, yaitu ketika seseorang berdiri mengerjakan sholat, diperbagus sholatnya karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya." Hadis riwayat Ahmad. Ketakutan beliau lebih besar daripada kekhawatiran terhadap ancaman fitnah Dajjal, karena hanya sedikit yang dapat selamat dari bahaya riya ini. Fitnah Dajjal yang begitu berbahaya hanya menimpa pada orang yang hidup pada zaman tertentu, sedangkan bahaya riya menimpa seluruh manusia di setiap zaman dan setiap saat. Sahabat beriman, segala amalan yang diperbuat harus didasari dengan niat yang baik dan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan mendapat pahala hijrah menuju Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia mendapat hal sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari ulasan tersebut, kita ketahui bahwa berbagai bahaya yang dapat ditimbulkan dari riya. Di antaranya syirik kecil dan munafik. Riya juga menyebabkan kekhawatiran Rasulullah SAW karena dapat mengancam setiap umat muslim. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan harus dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Jangan sampai segala amal perbuatan yang kita lakukan selama ini hanya sia-sia dan bukannya pahala yang kita inginkan, justru dosa yang kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.